Tuhan Yesus baik. Amin. Karena baiknya Tuhan bagi kita sehingga kita masih ada sampai jam saat ini. Kita percaya bahwa kita bergerak, kita hidup, kita masih ada karena Yesus baik bagi kita. Saudaraku, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, mari kita bangkit, mari kita siap hidup kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dalam kitab Pemazmur kita baca firman Tuhan, di sini jelas dikatakan dalam kitab Mazmur 91 ayat yang 14, dia bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, Tuhan Yesus mau cari orang yang cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau cari orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus mau cari orang yang penuh dengan kesalahan. Tuhan Yesus mau cari orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau cari orang yang pesina, orang yang penuh dengan kedurhakaan. Tuhan Yesus mau cari satu hal, apakah kita sudah buka hati kita kepada Tuhan? Tuhan katakan, mari carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada waktu lagi, bagaimana kita mau cari Tuhan? Cuma orang hidup yang cari Tuhan, orang mati tidak akan cari Tuhan. Saudaraku, kenapa bangsa Israel itu banyak kali rusak dalam perjalanan, rusak dalam rencana Tuhan? Kenapa? Karena mereka adalah tegar tengkuk, mereka pembuat dosa, menyembah berhala. Itu sebabnya mereka tertinggal di padang gurun, mereka mati di padang gurun, karena mereka sudah menyangka Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya mau katakan, saudara, ketika mereka lari daripada Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, apakah mereka hidup? Mereka tidak hidup lagi. Karena sesungguhnya yang hidup adalah orang yang datang kepada Tuhan. Yang hidup adalah orang yang mencari Tuhan. Ketika kehidupan kita jauh daripada Tuhan, kita banyak kali gagal, kita banyak kali kecewa. Katakan kita itu adalah orang-orang yang salah di mata Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, engkau aku kasihi, karena engkau adalah mengenal namaku. Orang yang datang kepada Tuhan adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kata Tuhan kepada kita pada saat ini, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, rubah hati kita, perbaharui hidup kita, karena sesungguhnya Tuhan mau cari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita lihat Yosua ketika Musa mati. Musa meninggalkan nama Harun dan dia serahkan perjalanan itu kepada Yosua. Tetapi bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk masuk dalam daerah tanah perjanjian Tuhan. Yosua Tuhan bawa di dalam daerah tanah perjanjian Tuhan, tanah Kanaan. Di sana banyak susu, madu, melimpah segala-galanya. Saudaraku, kalau kita mau melihat bagaimana kita memasuk ke dalam kerajaan itu, saudara, kita harus berperang, bukan ambil peda, tombak dan segala macam yang namanya berbau besi, bukan. Tetapi kita harus perangi kedagingan kita, baru kita bisa masuk melihat tanah perjanjian itu yang Yesus berikan bagi kita. Saudara, saya mau ingatkan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Apa yang sementara dalam kehidupanmu? Engkau berkata, Tuhan, aku tidak layak lagi. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku ini tidak layak, pantas lagi jadi milikmu. Tetapi ingat baik, Tuhan bilang hari ini, sesungguhnya engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia tidak akan biarkan engkau. Dia ada bersama engkau.
Dia tidak akan melepaskan engkau. Dia tetap pegang engkau. Tetapi pertanyaannya, ketika kita banyak dalam masalah, kita tidak bangkit lagi dalam masalah, kita tidak bangkit, kita banyak kesakitan, banyak masalah, hidup kita ini ditekan dengan pergumulan. Pak, kita itu sebanyak kali berdoa, kita itu orang Kristen, kita percaya Yesus. Kenapa sampai saat ini belum terjawab? Ingat baik, barangkali hatimu tidak beres di hadapan Tuhan, pikiranmu tidak jelas di hadapan Tuhan. Engkau sudah meminta, engkau sudah berkata, kita hari-hari dengan Tuhan, hari-hari kita berdoa. Kenapa Tuhan belum jawab? Ingat, ketika Tuhan belum jawab doamu, ada rencana Tuhan bagi engkau. Engkau harus periksa hatimu, engkau harus periksa kehidupanmu. Sesungguhnya Tuhan mau cari orang yang benar-benar dekat dengan Dia. Sekali lagi Tuhan mau cari orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, Tuhan tidak akan lepaskan. Sekali lagi, Tuhan sayang pat orang semua. Tuhan akan kasih biar orang, asalkan orang mau datang kepada Tuhan, asalkan orang mau cari Tuhan, asalkan orang mau melekat dengan Tuhan, asalkan orang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pergumulanmu, percaya, engkau yang sakit, engkau yang punya masalah, engkau yang punya tekanan hidup, hari ini Tuhan Yesus membebaskan engkau. Tuhan Yesus memberikan pertolongan bagi engkau. Ingat, hari-hari ini orang sekarang menjerit, mencari kebutuhan untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk membayar ini dan membayar itu. Ingat baik, ketika kita melekat sungguh dengan Tuhan, ketika kita datang sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan selalu ada dalam pihak orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar, orang yang sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan minta, mari hari-hari ini engkau yang punya pergumulan. Sekali lagi saya berkata, hari-hari ini semua kita punya masalah, semua kita punya pergumulan. Tetapi kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kau mencari, apa yang engkau butuhkan, Tuhan tidak akan biarkan engkau. Dia selalu ada dengan kita, Dia selalu menolong kita. Dia memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, hai engkau orang-orang pesinah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang hidup dengan orang pe-istri, orang yang hidup dengan orang pe-bini, orang yang hidup dengan orang pe-laki. Lapas jo itu, sewaktunya engkau bertobat, sewaktunya engkau bertobat, ya. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, sekali lagi bertobat. Tinggalkan hugal-hugal, tinggalkan orang pelaki, tinggalkan orang pebini. Jangan suka orang pebini, jangan suka orang pelaki, karena kebinasaan ada dalam kehidupan engkau. Ingat baik, saya katakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan tidak mau kita hidup bebas. Yang masuk surga bukan orang-orang pamba hugal, bukan orang-orang pamba segala macam membuat kedosa. Yang mau masuk surga orang yang kudus hatinya, orang yang suci hatinya, dan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang mau melihat surga. Karena surga adalah yang kudus dan yang mulia. Surga adalah penampungan, penempatan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena sesungguhnya neraka dipersiapkan oleh orang-orang pelakor, perebut suami orang, perebut laki orang. Itulah neraka petampa. Orang-orang di situ, orang-orang yang seperti itu, yang siap dibungkus di api itu, yang siap ditetapkan di tempat itu. Tetapi kita percaya, ketika kita bertobat, sungguh Tuhan tidak melihat apa perbuatan kita, Tuhan tidak melihat apa masalah kita, apa dosa yang kita bikin, apa masalah yang kita bikin. Seberapa besar engkau berkata, hari ini Tuhan
Tuhan ingatkan, engkau yang sudah ditolak, engkau yang sudah tidak lagi dihargai, engkau yang tidak lagi diperduli oleh keluarga, ditolak oleh keluarga, teman-teman meninggalkan engkau. Ingat baik, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan jalan hidup bagi engkau, dan Dia menerima engkau. Engkau yang punya masalah dan pergumulan, bersama Yesus tidak ada yang tidak bisa. Segala sesuatu Yesus pasti kerjakan sangat luar biasa. Itu sebabnya saya katakan, marilah kita hidup seperti ini. Siapapun kita, Tuhan Yesus bukan datang pada orang Kristen. Tuhan Yesusnya nak mau datang pada agama Kristen. Tuhan Yesus mau datang kepada orang yang mencari Yesus Kristus. Itulah Tuhan Yesus cari, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan. Agama boleh ada, apapun boleh ada, tetapi ingat baik, cuma Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kelepasan dalam kehidupan kita, menolong kita yang susah. Dia berikan kekuatan yang bangkit bersama Kristus. Engkau yang punya, berkata Tuhan, hari ini aku tidak ada lagi apa-apanya dalam kehidupan kita. Mari cari Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak akan biarkan engkau. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus tidak akan melepaskan engkau. Banyak berulang-ulang kali saya katakan, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan engkau. Banyak mungkin kita ini orang pendosa yang besar di dunia ini. Ingat, Tuhan tidak cari orang yang membuat masalah, tetapi Tuhan mencari orang yang dekat dengan Tuhan, yang mau bertobat, menyerahkan kehidupannya. Tinggalkan dosa itu, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan perbuatanmu, karena Tuhan Yesus mau datang. Orang yang mencari Dia, orang yang betul-betul memberikan hidupnya kepadanya. Itu yang Tuhan Yesus mencari. Saya katakan, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus tidak datang kepada orang-orang yang namanya Kristen. Tuhan Yesus tidak cari agama Kristen. Ulang-ulang saya katakan, Tuhan Yesus tidak cari agama Kristen, tetapi Tuhan Yesus mau cari orang yang bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa. Sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi karena Yesus, Dia datang di dunia ini. Dia menyatakan pribadinya, Dia berinkarnasi, sehingga Dia datang menunjukkan firman-Nya, dirinya. Itu tujuannya Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, supaya orang diselamatkan, supaya kita semua diselamatkan. Karena sungguh Tuhan Yesus terbaik sampai kita masih ada saat ini. Kita katakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Carilah Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bapak, terima kasih pemberitaan Injil ini. Kami percaya Engkau bertakhta kepada setiap suara yang sudah menyampaikan Injil-Mu. Jamah semua kita yang ada, Tuhan. Berkati kita semua yang ada.